Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Kimia Rizal, NIM 2004112. Kali ini saya akan menghasilkan hasil metode pembelajaran interaktif tentang PAUD untuk memenuhi tugas akhir profesi teknologi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eldarni MPD dan Ibu Elsa Rahmayanti MPD. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian tentang PAUD, yaitu PAUD ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang anak usia dini. Sebagai guru, kita harus eh, menjadi guru profesional serta mempunyai kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran di kelas. Diharapkan guru memiliki kompetensi pedagogik yang baik agar mampu memberikan ruang belajar yang dapat menggali potensi dan mengembangkan kemampuan siswa-siswi di kelasnya. Salah satu keterampilan guru sebagai kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh guru yaitu yang pertama, penguasaan terhadap metode pembelajaran. Setiap guru harus menguasai tidak hanya satu metode pembelajaran. Dengan menguasai banyak metode, guru dapat atau mampu untuk menciptakan pembelajaran yang variatif dan tidak monoton. Seorang guru harus memiliki keterampilan penguasaan metode pembelajaran yang banyak. Jika melihat karakteristik anak PAUD, maka seorang guru PAUD dituntut untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan berorientasi pada anak, sehingga anak dapat berkembang dengan pesat dan potensi siswa dapat berkembang secara maksimal. Kemudian, apa saja metode pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru PAUD? Pada artikel ini, saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang wajib di seorang guru PAUD diketahui dan kuasai. Yang pertama, metode bercerita. Tujuan utama penggunaan metode cerita tentu agar tercapainya tujuan pembelajaran. Namun, lebih lebih spesifik, metode bercerita memiliki tujuan untuk melatih mendengar cerita, memahami cerita, bertanya isi cerita, menjawab soal yang bersumber dari cerita, dan terakhir yaitu mampu untuk menceritakan kembali apa yang ia kuasai dengan bahasa mereka sendiri. Kelebihan dan kekurangan metode bercerita yaitu pertama, kelebihannya antara lain dapat menjangkau jumlah anak yang relatif lebih banyak. Yang kedua, waktu yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Tiga, pengaturan kelas menjadi lebih sederhana. Adapun kekurangannya antara lain anak didik menjadi pasif karena lebih banyak mendengarkan atau menerima penjelasan dari guru. Dapat diatasi dengan membagi waktu bercerita atau memberikan kesempatan yang sama untuk anak bercerita kembali. Yang kedua, kurang merangsang perkembangan kreativitas dan kemampuan siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Yang kedua, metode bermain. Metode permainan dapat memberikan kesempatan secara langsung bagi siswa untuk mempelajari suatu hal dengan merasakannya. Hal itu berbeda dengan perkembangan pembelajaran di ruang kelas yang lebih menonjolkan kegiatan kognitif. Meskipun begitu, metode bermain tidak serta-merta meninggalkan tujuan perkembangan kognitif anak. Adapun manfaat metode bermain, yaitu penerapan metode bermain akan sangat bermanfaat untuk perkembangan siswa. Yang pertama, metode motorik. Manfaat ini berkaitan dengan perkembangan kemampuan fisik seseorang. Dengan bermain, kemampuan fisik anak akan meningkat. Permainan yang membutuhkan kegiatan fisik akan mengembangkan kemampuan otot-otot pada anak. Kemampuannya bergerak dengan luas dalam mengerjakan sesuatu hal. Yang kedua, manfaat kognitif. Manfaat kognitif berkaitan dengan kemampuan nalar, berpikir, pengetahuan siswa terhadap topik permasalahan tersebut. Dengan bermain, anak dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya. Pada anak usia dini, mereka memiliki imajinasi yang luar biasa, sehingga kita sering melihat mereka berbicara sendiri dengan mainannya. Yang ketiga, metode Beyond Central Circle Time. Metode pembelajaran BCCT ini memberikan kesempatan siswa untuk dapat terus aktif berpikir. Anak berlatih untuk menemukan pengetahuannya sendiri, sementara guru mencoba untuk menjadi fasilitator yang memberikan fasilitas untuk mendukung siswa mempelajari banyak hal.
Bentuk pembelajaran yang disetting oleh guru diharapkan dapat memberikan kesempatan siswa untuk mengalami tidak hanya mengetahui. Metode pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran yang di mana guru sebagai seorang pendidik menghadirkan dunia nyata di dalam kelas dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan, pengalaman, dan penerapan dalam dunia nyata. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas diantaranya yaitu yang pertama bernyanyi, yang kedua membaca puisi, yang ketiga bercerita, dan yang terakhir bermain peran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.